buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, ungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Daivi Nagasani dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang akan membantu setiap orang untuk find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya, apakah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu untuk mengisi polling yang akan muncul pada layar. Silakan kepada tim untuk dimunculkan pollingnya. Boleh dimunculkan untuk pollingnya tim? Baik, atau mungkin boleh di chat pada kolom komentar saja ya. Siapa yang sudah memiliki talent DNA dan siapa yang mungkin baru pertama kali join pada ASMI About Your Talent DNA. Baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir ya di ASMI About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa tetap stay tune di forum ini karena nanti di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama.
seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu terbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Eka sebagai Talent DNA Fasilitator. Dan untuk bintang tamu kita yang sudah hadir pada pagi hari ini yaitu ada Coach Wiwi Siswanti. Beliau adalah seorang advertising consultant dan juga seorang content creator. Baik, dan untuk tema kita pada pagi hari ini adalah si unik yang perfeksionis. Saya izin menyapa terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Coach Eka dan Coach Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya, Coach? Sehat, alhamdulillah. Coach Wiwi sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat, Coach Eka. Terima kasih. Izin kita berbagi pagi hari ini, Coach Wiwi ya. Ya, insya Allah. Baik, sudah siap ya untuk sharing kita pada pagi hari ini ya? Baik, sebelumnya izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk top 10 talent dan bottom 5 talent dari Coach Wiwi. Untuk top talentnya adalah yang pertama ada optimizer, kemudian intuitif, nomor 3 signifikan, nomor 4 developer, kemudian nomor 5 logical, kemudian fokus, convincing, inovatif, accountable, dan yang terakhir sociable. Dan untuk bottom 5-nya ini ada kontekstual, kemudian artikulatif, ada autoritatif, equitable, dan yang terakhir ada aversif. Baik, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu yang 10 talent maupun yang full 45 talent, silakan bisa sambil dipelajari dan disimak sekiranya nanti talenta Bapak atau Ibu bisa jadi tergambar pada bintang tamu kita hari ini. Dan jika nantinya ada pertanyaan, boleh silakan dituliskan pada kolom chat ya. Baik, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode di slide ini. So, let's find your light and shine. Silakan, Coach Eka. Terima kasih, Kak Daivina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam warahmatullahi semua, wabarakatuh. talented people semua. Selamat bergabung kembali dalam Talent DNA, Ask Me About Your Talent DNA. Senang berjumpa dengan talented people semua di pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, gitu ya. Amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah. Hari ini kita akan bersama dengan bintang tamu kita yang spesial, Coach Wiwi Siswanti. Salam, Coach Wiwi.
seseorang yang luar biasa. Nanti kita akan gali bersama pengalaman perjalanannya, kita hubungkan dengan talent DNA yang beliau miliki. Bagaimana algoritma talent DNA-nya bekerja, gitu ya. Kalau kita lihat di sini beliau Coach Willy memiliki top talent berwarna-warni dan juga bottom talentnya demikian juga. Sambil disilahkan dicek oleh Anda semua talented people yang sudah bergabung hari ini. Selamat bergabung Kalteng, Sampit, wah ini luar biasa. Kak Andika juga ada dan Pasar, selamat bergabung. Terima kasih banyak. Yang di Sarolangun, Jambi juga di FB Live. Selamat bergabung ya. Dr. Ari hari ini sedang berada di Jambi, sedang ada kegiatan dengan Basnas di sana. Silakan cek informasinya. Kita lihat apa makna di balik warna-warna talent DNA ini yang dimunculkan di layar. Kita dengarkan sama-sama dari penjelasan guru kita Dr. Ari dalam tampilan video berikut ini. Mari kita simak bersama. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, talented people semuanya. Ternyata warna-warna tadi menggambarkan domain daripada talent DNA kita. Coba cek Anda yang sudah punya hasilnya. Adakah ketiga warna tersebut? Jika berwarna biru itu adalah drive, kemudian berwarna kuning adalah network, dan berwarna merah itu adalah action. Kita lihat Coach Wiwi memiliki ketiganya. Wah, Coach Wiwi berkenan kita sharing bersama. Diawali dengan ini adalah hasil riset talent DNA-nya yang menjelaskan tentang gambaran diri seorang Coach Wiwi dan juga hal yang perlu diperhatikan. Talented people yang punya talent-talentnya sama dengan Coach Wiwi, tolong perhatikan. Samakah kecenderungannya seperti yang Coach Wiwi miliki? Berkenan untuk dibacakan Coach Wiwi ya? Kita simak sama-sama, talented people. Monggo silakan. Ya, oke. Oke, ini adalah gambaran diri saya ya, kurang lebih. Anda mampu mengoptimalkan kondisi yang ada agar memperoleh hasil dan manfaat terbaik. Mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, berkontribusi dan memberikan dampak serta mengembangkan potensi orang lain. Anda juga mampu mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta, menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Hal lain, Anda juga mampu memberikan ide dan terobosan baru, memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab serta menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, ya. Kemudian, tapi yang perlu diperhatikan adalah Anda atau saya itu bukan seorang yang secara alami menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau, menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis, serta bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi. Selain itu, Anda atau saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus melakukan segala sesuatu secara konsisten serta selalu waspada dan memperhitungkan risiko. Itu kurang lebih gambaran talent DNA dari saya. 10 top dan 5 terbawah. Oke, Coach Wiwi terima kasih. Izin Coach Wiwi, dari yang dibaca barusan, didengar, dirasakan, dilihat dari skala 1 sampai 10. Kira-kira menurut Coach Wiwi kecocokannya di skala berapa? 1 sangat tidak cocok, 10 sangat cocok banget. Itu Coach Wiwi banget. Kira-kira di skala berapa? Mohon izin. Iya, saya boleh kasih angka 8 lah ya, 8. Skala 8 ya? 8, ya betul. Wah, tepuk tangan dulu dong talented people. Angka 8 itu tinggi juga, itu keren banget tuh angka 8 gitu kan. Nah, boleh cerita dong seorang Coach Wiwi itu seperti apa sih sehingga kemudian bisa memberikan penilaian di skala 8 tuh kayak gimana gitu. Izin ya, dengan keseharian seorang Coach Wiwi. Kita dengerin talented people ya.
Ojin, silakan. Oke, baik. Oke, mungkin saya cuma berbagi pengalaman ya, pengalaman karir saya semenjak saya lulus dari Fakultas Ekonomi UI. Itu biasanya kan kalau dari Fakultas Ekonomi memilih karir sebagai bankers atau bekerja di konsultan yang terkenal. Tapi saya lebih memilih bekerja di sebuah perusahaan advertising agency, di mana pada saat itu profesi itu belum bisa dibilang membanggakan. Jadi orang kenalnya bankers atau konsultan atau meniti karir untuk menjadi calon menteri gitu kan, karena dari Fakultas Ekonomi. Kemudian pada saat saya bekerja di advertising agency itu di divisi media juga, pekerjaannya adalah memilih media untuk dipresentasikan atau dibuat proposal untuk dipresentasikan kepada klien dengan berdasarkan data-data dan tools yang ada. Jadi berdasarkan data-data dan tools yang ada atau juga berdasarkan riset kita mempresentasikan hasil dari pemilihan media yang efisien dan efektif untuk produk tertentu dengan target audiens tertentu. Jadi memang banyak mengolah data, kemudian mempresentasikannya dan harus meyakinkan klien untuk mampu untuk tentunya proposal kita bisa diterima gitu loh. Nah, itu. Tapi kemudian juga pada saat kita mempresentasikan proposal tersebut, biasanya kan ada pitching ya. Jadi kita beradu dengan advertising agency yang lain untuk mendapatkan klien tersebut. Nah, di antara pitching-pitching itu kita harus melakukan sesuatu yang beda. Saya berpikir pada saat itu bahwa pada saat saya menjajaki karir mencapai suatu karir tertentu, mengepalai suatu divisi media, saya harus membawa tim saya untuk membuat suatu perbedaan. Membuat suatu perbedaan yaitu berarti saya harus melakukan inovasi atau kreativitas dalam proposal tersebut. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain supaya kita mendapatkan perhatian dari klien tersebut tentunya. Jadi, nah disitulah saya sering mendrive tim saya untuk melakukan kreativitas atau inovatif media. Jadi inovasi di media itu bisa berupa inovasi dengan media yang ada atau kita meng-create sesuatu media yang baru gitu. Nah, dengan berjalannya waktu kemudian saya juga pada tahun 2017 itu marak konten kreator atau YouTube dan channel-channel lain atau funnel-funnel lain ya digital berkembang. Di situ juga saya dituntut untuk membuat suatu konten yang menarik, bisa ditonton dan entertain, edukatif dan entertain. Jadi banyak hal-hal yang harus saya lakukan, perlu terobosan inovatif atau kreativitas. Jadi dari top talent itu rasanya berbagai macam hal mix yang sudah saya lakukan. Begitu Coach Eka. Lengkap. Tepuk tangan dulu dong, talented people. Luar biasa Coach Wiwi ya, menjelaskan dirinya, top talentnya secara sempurna kalau saya katakan. Ini sih bukan skala 8 lagi. Sepakat nggak Coach talented people? Tulis di kolom chat ya. Yang di FB juga luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Waalaikumsalam Bu Salmiah. Terima kasih banyak. Oke, ini luar biasa sekali Coach Wiwi dengan energinya, semangatnya, dan menunjukkan ya sesuai dengan judul si unik yang perfeksionis. Wah, dia mohon izin ya. Yang menariknya dari top talent Coach Wiwi itu tidak ada perfeksionisnya, tapi justru perfeksionis itu muncul karena kombinasi algoritma dari talent DNA yang dimiliki dari top talentnya. Yang sepakat tulis di kolom chat, talented people semua. Wah, Bu Nur Rahman sepakat katanya tuh. Terima kasih. Yang sering berinteraksi dengan Coach Wiwi boleh info, ketik di kolom chat ya. Yang di FB ataupun yang di Zoom online. Talented people semua, yang Anda dengar, lihat, dan rasakan dari penjelasan seorang Coach Wiwi terkait dirinya, talent mana saja yang muncul, ketik di kolom chat.
alumnus Fakultas Ekonomi UI yang notabene kebanyakan ingin menjadi seorang bankers gitu kan ya. Ini masuk ke dunia advertising agency gitu. Waduh. Apa yang terjadi dengan seorang Coach Wiwi waktu itu? Masuk ke dalam dunia divisi media yang kerjaannya memilih untuk ya sesuatu dibuat proposalnya, dipresentasikan gitu kan. Yang menariknya di sini seorang Coach Wiwi bagaimana mendesain sesuatu dengan totalitas, merancang, mendesain supaya bisa diterima oleh klien. Wah, ini menariknya. Dari data, dari media yang ada, data-datanya dikumpulkan, logicalnya jalan, belum tidak ketik di kolom chat. Waduh, mencoba meracik sesuatu yang berbeda, intuitifnya jalan. Apalagi tadi kita mendengar tentang pitching yang berhubungan juga berinteraksi, ada kompetitor di sana. Kita harus berbeda. Waduh, inovatifnya muncul di sana. Tulis di kolom chat. Anggota timnya didorong untuk kreatif, untuk inovatif. Ada developernya di sana, sehingga berbeda, signifikannya lahir. Ini sih Coach Wiwi banget kalau menurut saya. Talented people, tepuk tangan dulu dong buat Coach Wiwi. Terima kasih. Dan yang menariknya lagi Coach Wiwi, ya izin kemarin kan saya sempat nengok-nengok sedikit di sosmednya. Itu kan zaman dulu media itu apa adanya gitu kan. Begitu masuk 2017, masuk dunia YouTube dan lain sebagainya. Gimana seorang Coach Wiwi meracik itu semua yang dulu apa adanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dikombin hari ini menjadi seorang konten creator juga tuh. Waduh, bahkan saya tengok di sosmednya, silakan kalian cek ya, Coach Wiwi ya. Jalan-jalan ke Geneva, kemudian naik Shinkansen dengan 500 km per jam yang maglevnya itu the first time, itu belum dipublish. Sharing dulu Coach Wiwi, boleh, mau silakan. Iya. Pada saat saya berkarir di advertising agency, kebetulan yang banyak paling lama berkarir itu di suatu multinasional agency ya. Nah di situ itu dituntut untuk membuat suatu proposal yang memang harus prima ya, harus sempurna, apalagi untuk mendapatkan klien-klien besar. Nah pada saat itu kita ada data industri, mungkin orang yang berkecimpung di media advertising kenal yang namanya Nielsen Media. Jadi satu-satunya sumber yang semua orang juga bersumber dari data tersebut ya, dari data media untuk menganalisa efisiensi dan efektivitas media. Nah, tapi kemudian kembali lagi semua kompetitor atau semua advertising agency juga bersumber dengan data yang sama. Jadi kita harus membuat sesuatu yang kreatif gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita membuat research sendiri. Sekarang trennya kemana? Apalagi tahun 2000-an itu, di 2010 ke atas itu digital marak sekali ya. Digital media itu marak sekali dan sangat complicated, sangat tidak sesederhana conventional media. Conventional media kan TV, majalah, newspaper, ya outdoor gitu ya. Jadi kita harus kreatif membuat atau meng-create suatu media yang baru, atau kita membuat inovatif di media yang ada begitu. Itu satu. Dan kemudian juga pada saat itu marak mengenai channel-channel karena digital berkembang, YouTube, kemudian podcast dan lain-lain, sehingga saya juga setelah saya berhenti dari advertising agency, saya membuat sendiri, perusahaan sendiri, sebagai konsultan saya membuat channel. Jadi di situ saya membuat channel yang bersifat, karena saya senang jalan-jalan, jadi saya membuat channel yang sesimpel namanya jalan-jalan happy gitu, jalan-jalan yang happy aja gitu. Tapi di balik jalan-jalan happy itu harus ada maknanya, harus ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya dicek di channel saya jalan-jalan happy itu, yang terakhir itu banyak tentang lingkungan yang dilakukan oleh seorang profesor, dan mengenai yang SC Maglev itu adalah bahwa awalnya saya membuat channel jalan-jalan happy ya, sekedar jalan-jalan, kemudian mendapat support dari Japan National Tourism Organization pada saat itu. Tidak full support, tapi mereka sangat mensupport lah ya. Kenapa saya
senang Jepang karena memang pemandangannya indah, tapi yang lebih utama lagi ada value budaya dan nilai-nilai orang Jepang yang sangat jujur, pekerja keras gitu dan lain-lain. Ya itu yang kenapa saya pertama membuat konten itu mengenai Jepang, dan kemudian setelah itu saya mendapatkan respon yang sangat positif, disupport kembali dan diundang di sebuah konferensi internasional namanya International High Speed Rail Association. Diundang untuk menghadiri konferensi tersebut yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dari seluruh dunia yang menggunakan Shinkansen ya. Ada Amerika dan negara-negara besar lainnya. Dan di situ saya diminta membuat konten. Dan itu tahun 2018, kemudian karena pandemi, baru kemarin tahun 2022 saya diundang kembali, dan pada saat itu uji coba SC Maglev. Kalau kemarin kita juga sudah ada kan kereta listrik namanya WUS 350 km per jam. Si SC Maglev itu adalah 500 km per jam begitu. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba SC Maglev Shinkansen. Sampai saat ini sudah diluncurkan tapi masih terbatas gitu. Gitu Coach Eka. Keren banget Coach Wiwi, luar biasa. Boleh dong beri applause terlebih dahulu talented people semuanya. Ini amazing, seorang Coach Wiwi dengan talent DNA-nya bukan hanya di dunia advertising ketika masih terikat dengan multinational company tadi gitu kan ya. Kita lihat, kita dengar bagaimana seorang Coach Wiwi berusaha untuk menjadi berbeda dibandingkan yang lainnya, mencari hal-hal baru dengan media yang ada, dicari kreativitas inovasinya apa, atau berinteraksi dengan media digital yang memang menjamur gitu, luar biasa ketika itu. Coba betul. untuk bersaing dengan kompetitor ketika sumber datanya sama, tapi Coach Wiwi ingin sesuatu yang berbeda. Kalian mana semua yang muncul, ketik di kolom. Wah, itu dia. Tapi yang menariknya setelah selesai di dunia multinational company tadi, di dunia advertising tadi, beliau tetap dengan diri seorang Coach Wiwi-nya. Waduh, melihat banyak sekali kanal-kanal digital yang berkembang, diri seorang Coach Wiwi yang ke Fakultas Ekonomi UI, tapi darahnya dunia advertising. Gitu dia. Buat kanal digital sendiri, buat channel sendiri, jalan-jalan happy. Tapi yang menariknya, kanal tersebut ingin bermakna bagi seorang Coach Wiwi, ingin memberikan edukasi bagi orang yang menyaksikannya. Signifikan beliau hadir, tanggung jawab beliau, accountable beliau juga hadir. Sepakat tidak? Tulis di kolom chat yang sama. Oh, Bu Salmia, Masya Allah di FB, terima kasih Bu Salmia. Inilah di seorang Coach Wiwi. Jadi si unik yang perfeksionis dari Fakultas Ekonomi UI tapi memilih dunia advertising, unik banget. Kemudian mencoba mencari terobosan yang berbeda. Perfeksionis seorang Coach Wiwi adalah ingin memberikan yang terbaik, berbeda, kemudian sesuatu yang baru. Tapi perfeksionisnya seorang Coach Wiwi yang tergabung dari kombinasi dari optimizer beliau, memaksimalkan yang ada, intuitifnya berjalan, mencari hal yang baru, inovatifnya hadir, tapi dihubungkan dengan signifikan dan accountable. Itulah seorang Coach Wiwi. Keren banget. Kayuni Kurnia, Banda Aceh, selamat bergabung. Terima kasih banyak. Dan impact-nya dari semua yang dijalankan Coach Wiwi, memaksimalkan talent DNA-nya, beliau tergabung, diapresiasi oleh Jepang National Tourism Digital, luar biasa ini, sehingga beliau diapresiasi di sana, merasakan manfaatnya, disupport, lalu kemudian bahkan masuk pada yang lebih luasnya lagi. Amazing ini, ketika seorang Coach Wiwi kemudian merasakan perjalanan yang lebih lagi dengan SC Maglev. Waduh. Izin Coach Eka. Silakan. Nah, selain channel Jalan-Jalan Happy, saya juga ada channel yang bersifat edutainment, namanya BWM Record. Ya, BWM Record itu sifatnya lebih edutainment. Jadi itu juga salah satu channel bekerja sama dengan seorang tokoh, dan kebanyakan isinya adalah mengenai edukasi, dan kebanyakan adalah mengenai, karena saat ini grammar dunia adalah mengenai lingkungan, environmental. Jadi selama
kebanyakan didominasi oleh etika lingkungan. Dan itu saya bukan expert di bidang lingkungan, tapi saya sedang belajar mengenai etika lingkungan ya, karena itu merupakan grammar dunia. Jadi itu kita mengundang beberapa tokoh di situ untuk membicarakan mengenai lingkungan. Gitu. Oke, coba. Semakin unik lah seorang Coach Wiwi. Tepuk tangan dulu dong Talented People. Luar biasa. Silakan selesai sesi kita di pagi hari ini langsung meluncur ke channelnya Coach Wiwi semua ya. Aduh, keren banget nih. BUM Record. Silakan. BWM ya. BUM Record. Oke, terima kasih banyak. Coach Wiwi, ini menarik nih kalau kita gali sama-sama. Waduh, yang di FB juga sudah semakin banyak lagi yang gabung. Terima kasih selamat bergabung, Pak Mahrus Samsudin, Kak Emilia Salim, terima kasih, Kak Nugroho Darmas Tuti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat menyimak, terima kasih ya. Silahkan cek talent yang Anda memiliki kesamaan tidak dengan seorang Coach Wiwi. Kita lanjutkan Coach Wiwi. Wah, ini menarik. Convincing Coach Wiwi juga jalan tadi. Bagaimana mencoba memaksimalkan klien supaya trust memilih dirinya. Presentasinya harus yang terbaik. Tapi di sisi lain juga bagaimana seorang Coach Wiwi mencoba men-sharekan sesuatu yang baik dalam kanal-kanalnya. Oke, Coach Wiwi, sekarang kita akan masuk ke dalam sesuatu yang menarik, yaitu tentang 7 langkah coaching. Di mana 7 langkah talent DNA coaching ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan menggunakan top talent DNA kita terutama. Ini adalah langkah yang sangat mudah yang Bapak Ibu talented people semua juga bisa lakukan, gunakan untuk keseharian Anda sebagai panduan memaksimalkan riset talent DNA yang dimiliki oleh orang-orang yang Anda cintai dan Anda sayangi. Kita simak sama-sama, saya akan coba lakukan bersama dengan Coach Wiwi. Bapak Ibu juga boleh mencatat, boleh sesuaikan, dan Anda bisa praktekkan kepada keluarga Anda yang sudah memiliki talent DNA atau tim Anda. Boleh begitu ya? Yuk kita simak sama-sama. Oke, Coach Wiwi, kita akan masuk ke 7 langkah talent DNA coaching ya. Yang pertama, silakan. Untuk langkah pertama, pertanyaannya adalah kira-kira apa yang menjadi tantangan seorang Coach Wiwi yang dihadapi oleh seorang Coach Wiwi saat ini dan ingin diselesaikan. Boleh masuk ke pertanyaannya, Kak Daivina? Lanjut lagi. Ini dia. Tantangan apa yang sedang Coach Wiwi hadapi saat ini dan ingin segera diselesaikan? Apapun itu ya. Dunia pekerjaan, profesional, ataupun tentang diri Coach Wiwi. Monggo silakan. Saat ini tantangan atau mungkin tantangan yang saya hadapi adalah ini kan tadi kita berbicara mengenai dunia digital ya. Jadi memang saat ini di dunia digital itu sangat marak, sangat overwhelmed kalau saya bilang ya, overwhelmed dengan informasi-informasi yang begitu banyak dan kita tidak tahu mana yang benar-benar informasi, mana yang benar atau hoax gitu. Itu salah satu tantangan yang sedang saya hadapi dan saya juga terus terang gamang menghadapi semua itu gitu loh. Jadi informasi itu banyak, overwhelmed. Saya merasakan overwhelmed sampai saya juga nggak tahu ini mana yang benar, mana yang tidak benar dan jadi terus terang saya juga bingung sendiri dan sampai akhirnya pada saat ini mungkin yang dilakukan agak silent. Jadi kan katanya silent is gold. Jadi pada saat ini momen untuk sedikit silent dulu gitu loh. Oke. Berarti itu ya tantangan yang dihadapi seorang Coach Wiwi saat ini melihat dunia media, dunia digital yang sangat overwhelmed tadi. Ya. Kemudian ini mana sih yang benar-benar info, mana sih yang benar-benar hoax sebenarnya, itu membuat confused, membingungkan. Kalau saya boleh gunakan kata itu, betul? Ya, betul sekali. Coach Wiwi, jadi yang benar yang mana, kondisinya seperti ini dan akhirnya lebih memilih untuk diam sejenak, untuk silent, gitu ya? Ya, betul sekali, Coach. Ya, oke. Seorang Coach Wiwi yang perfeksionis ternyata mengalami itu, talented people. Aduh, ini manusiawi loh. Kita lihat ya dari talent DNA-nya. Kira-kira apa yang membuat seorang Coach Wiwi akhirnya memilih silent terlebih dahulu? Melihat kondisi-kondisi demikian. Kita masuk ke pertanyaan nomor kedua. Silakan.
Nah, dari top talent yang dimiliki oleh Coach Wiwi, kira-kira yang mana yang digunakan secara berlebihan sehingga dirasa menghambat seorang Coach Wiwi dalam mengatasi tantangan tadi. Sehingga Coach Wiwi lebih memilih diam. Kalau tadi kan kita lihat Coach Wiwi itu seseorang yang memaksimalkan informasi, data-data, wah geraknya luar biasa sekali. Men-challenge timnya untuk kemudian inovatif, kreatif, kemudian membuat sesuatu yang berbeda. Tapi sekarang Coach Wiwi lebih waduh, ini confused sendiri, kebingungan, boleh jadi banyak pertanyaan dan memilih diam. Kira-kira dari top talent Coach Wiwi, mana yang membuat seorang Coach Wiwi menjadi demikian? Kita cek ya top talentnya ya. Silakan. Biasanya disebut ketika talent tersebut berlebihan atau too much overdosis menjadikan kita berada pada blind spot. Dari optimizer, intuitif, signifikan, developer, logical, focus, convincing, inovatif, accountable, dan juga sociable. Kira-kira yang mana tuh Coach Wiwi yang membuat diri seorang Coach Wiwi menjadi demikian? Mungkin optimizer ya rasanya ya, optimizer. Kan pada optimizer itu kita menuntut segala sesuatunya perfeksionis dan betul gitu kan ya. Dan menghadapi situasi yang ada sekarang agak kecewa, mungkin optimizer saya terlalu berlebihan. Digunakan secara berlebihan. Optimizer yang terlalu berlebihan yang sebenarnya menuntut untuk perfeksionis dan kemudian semuanya harus betul tadi. Tapi ini membuat Coach Wiwi jadi agak kecewa kondisinya demikian. Selain optimizer ada yang lain atau cukup hanya satu? Boleh disimak terlebih dahulu, dicek. Mungkin juga intuitif ya kan. Intuitif itu menganalisa segala macam kejadian gitu. Dalam situasi yang sekarang itu dengan berbagai informasi yang kita ragu-ragu betul atau salah, saya nggak tahu apakah saya terlalu menganalisa sehingga saya jadi frustasi atau gimana, mungkin intuitif gitu. Oke, berarti intuitif kurang lebih bisa berkontribusi juga menurut Coach Wiwi. Menganalisa segala kejadian yang ada, di satu sisi masih kondisi ragu benar atau salah, membuat Coach Wiwi jadi kebimbangan di sana. Iya. Optimizer dan intuitif. Oke, dua hal itu yang too much boleh jadi. Kalian people boleh disimak, apakah ini pun terjadi pada diri Anda atau tidak ketika optimizer dan intuitif terlalu berlebihan. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 3, silakan. Langkah ketiga, kira-kira dari top talent yang lain, dari top 10 talent DNA Coach Wiwi yang lainnya, yang mana yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi hambatan tadi atau blind spot tadi? Nah, mari kita lihat kembali. Silakan. Ini dia, di balik optimizer dan intuitif tadi yang berlebihan, yang too much, yang justru boleh jadi menghambat seorang Coach Wiwi, menjadikan Coach Wiwi berada dalam kondisi seperti tadi. Kalau kita boleh berkenan memilih yang lain, dari signifikan, developer, logical, focus, convincing, inovatif, accountable, dan sociable, kira-kira yang mana yang bisa digunakan untuk meringankan beban atau bahkan ya menjadikan kondisi tadi menjadi ringan, menjadi tidak terjadi, menjadi antidot dari kondisi optimizer, intuitif yang terlalu berlebihan. Kira-kira yang mana? Signifikan ya Coach, signifikan. Seperti apa menurut Coach signifikan akan bekerja? Jadi kan signifikan itu juga memang saya terlihat berbeda. Jadi orang-orang pada ribut informasi segala macam, ya udah saya memilih diam. Kan berbeda dari itu. Kemudian satu lagi juga tetap termotivasi untuk bisa meninggalkan kontribusi ya. Jadi tetap masih ada semangat saya suatu saat nanti saya akan kembali untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi signifikan untuk mengcover itu. Oh, ini menarik sekali. Ketika optimizer intuitif too much membuat Coach Wiwi lebih memilih diam, dan ternyata signifikan itu yang akan membuat Coach Wiwi untuk berada dalam kondisi yang tetap terbaik. Terlihat berbeda, pilihan diam itu adalah bagian dari signifikan yang muncul sebenarnya karena tujuannya saya akan memberikan sesuatu yang berbeda lagi suatu saat nanti. Itu gitu ya Pak Jimmy ya? Iya, betul Coach. People keren banget nih. Ada yang lain selain signifikan Coach Wiwi? Signifikan dan developer juga, karena saya tetap ingin ya itu tadi, karena saya membuat salah satu channel edutainment BWM itu untuk membuat orang
melek atau tahu mengenai lingkungan, etika lingkungan, grammar, bahasa lingkungan ya, Bahasa grammar lingkungan internasional. tadi. Jadi tetap developer juga bisa mengcover itu. Karena ingin membuat mengedukasi orang-orang dari apa yang bisa saya lakukan, itu aja sih. Developernya di Ya. sini lebih kepada mereka masyarakat luas yang melihat channelnya Coach Wiwi berarti. Keren Ya. tuh, bagaimana developer bukan hanya mengembangkan one on one person, tapi membuka mata, membuat melek dari kalimatnya Coach Wiwi orang-orang yang melihat channel YouTube-nya, channelnya seorang Coach Wiwi, lalu kemudian mengedukasi mereka. Signifikan developer itu yang menjadi pembedanya. Ya. Menarik, keren. Thank you Coach Wiwi. Kita lanjutkan ya. Langkah yang berikutnya, langkah yang keempat. Kalau tadi kita berbicara top talent, sekarang kita ke bawah, bottom talent. Ya. Dari talent 41 hingga 45, kira-kira mana yang boleh jadi menghambat Coach Wiwi mengatasi tantangan di awal tadi, sehingga membuat Coach Wiwi lebih memilih diam. Kita lihat dari bottom talent. Kontekstual, mencoba kontekstual ketika di top talent itu melihat ke belakang sebagai latar belakang, sebagai referensi. Tapi ketika di bawah tidak berkaca ke sana. Artikulatif mencoba menjelaskan, justru di bawah artikulatif sehingga tidak mampu menjelaskan. Autoritatif dengan ketegasannya, apa adanya menyampaikan, equitable mencari kesepakatan sesuatu yang sama. Aversif berbicara tentang risiko, mitigasi yang harus diperhitungkan. Tapi ketika di bawah belas saja begitu, tidak ada perhitungan. Kira-kira yang mana tuh dari top talent ini yang berkontribusi? Otoritatif. Jadi maksudnya di sini kan otoritatif karena saya dari rendah, jadi itu yang menghambat. Jadi kurang otoriter berarti kan ya, Coach ya? Yes, kurang otoriter jadi. Jadi untuk memaksakan tuh lebih baik diem aja gitu ya, tidak untuk betul. Gitu ya. Iya, betul, Coach. Oke. Ini yang bisa membuat Coach Wiwi, udah diam aja deh. Nanti aja tunggu deh, nunggu waktunya aja deh, nunggu momentum aja gitu ya. Oke. Ada lagi selain otoritatif? Aversif. Aversif. How about aversif, Coach Wiwi? Aversif itu kan saya kurang aversif. Jadi kadang-kadang mungkin tidak ada risiko-risiko yang kadang-kadang saya waktu itu sering mengambil risiko tersebut terlalu berani kali ya, karena aversifnya di bawah begitu, Coach ya. Jadi tidak memperhitungkan gitu, jadi main hajar aja gitu, mau izin ya, main maju aja, main eksekusi saja. Loh, ternyata. Oke. Yang punya aversif di bawah dan otoritatif di bawah sama tidak dengan Anda? Tulis di kolom chat, silahkan. Oke. Oh, Kak Joeno, ternyata ada suara kosak. Iya, ada suara kosak tadi ya. Mohon maaf. Kemudian Kak Ina, selamat bergabung. Terima kasih banyak. Thank you. Selamat menikmati. Bu Harmoni, selamat bergabung juga. Silakan. Di FB, terima kasih. Seru banget di FB. Silakan. Itu dia talented people semua, ternyata otoritatif dan aversif yang boleh jadi berkontribusi sehingga menghambat seorang Coach Wiwi tadi. Kita hubungkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, kita akan masuk kembali kepada top talent. Silakan, langkah kelima. Bapak Ibu talented people bisa gunakan ke 7 langkah ini ya. Kita masuk ke langkah kelima. Sekarang dari top talent yang ada yang dimiliki oleh Coach Wiwi, kira-kira mana yang bisa digunakan untuk mengatasi bottom talent tadi, Coach Wiwi? Untuk mengatasi otoritatif dan juga aversif tadi yang berada di bawah. Kita lihat kembali top talent. Nah, kira-kira yang mana tuh dari top talent yang dimiliki yang bisa mengantisipasi otoritatif dan juga aversif. Di saat tadi juga optimizer dan intuitif justru menjadi too much di blind spot. Kira-kira yang mana tuh? Masih signifikan ya, Coach. Masih signifikan, oke, keren. Yang untuk mengatasi itu. Sebagai antidotnya kemudian? Iya. Juga developer juga.
Developer juga. Oke. Masih sama cara kerjanya menurut Coach Wiwi mengantisipasi otoritatif dan aversif yang di bawah? Iya, jadi kembalikan kepada signifikan sama developer, kembalikan ke situ. Kembalikan ke sana bahwa apa yang dilakukan Coach Wiwi ingin memberikan dampak, mengedukasi, ada kontribusi di sana, begitu ya? Betul, betul, Dan betul. keinginan untuk membuat orang paham dan mengerti, mengedukasi mereka supaya mereka Iya, jadi melek. iya. Itu dia. Oke. Talented people semua, mari kita lihat bagaimana cara kerja dari top talent seorang Coach Wiwi menghadapi tantangan melihat maraknya dunia digital yang overwhelmed tadi membuat seorang Coach Wiwi lebih memilih diam. Ternyata antisipasinya datang dari seorang Coach Wiwi sendiri, dan kita lihat urutannya menjadi berbeda. Justru dari top talent yang dimiliki hari ini, yang dua pertama akan menghambat Coach Wiwi untuk do something. Tapi ketika dimunculkan beberapa talent yang lain, menjadikan seorang Coach Wiwi menjadi berbeda. Nah, kita masuk ke langkah yang ke-6. Silakan Kak Davina. Kira-kira urutan top talent Coach Wiwi menjadi seperti apa nih susunannya menghadapi isu atau tantangan yang baru saja kita bahas sama-sama. Setiap target, setiap situasi tentu boleh jadi algoritma yang muncul adalah berbeda-beda. Mungkin urutan keberapa yang dimiliki dari top talent akan muncul. Kita lihat dari seorang Coach Wiwi untuk case yang sedang kita bahas ini, urutannya pun menjadi berubah. Menjadi seperti apa tuh Coach Wiwi? Monggo silakan. Boleh dimunculkan ke Davina ya. New top talentnya menjadi bagaimana tuh tadi? Ketika optimizer intuitif justru menjadi something di blind spot, kita ubah menjadi seperti apa? Monggo Coach Wiwi. Ya. Jadi signifikan tetap nomor. Jadi Naik ke atas signifikan berarti berubah ya? ya, jadi naik ke atas, betul. Signifikan, good. Kemudian keren. Kemudian tadi saya lupa membahas juga mengenai accountable. Oh, developer masuk juga tidak tadi? Developer masuk ya. Masuk ya, developer accountable. Signifikan, Okay. accountable. Lalu kemudian developer, maksudnya developer. signifikan, accountable, developer. Accountable masuk dulu, oke, good. Accountable, developer, kemudian developer. Yes. Kemudian convincing Masuk di sana, oke. Kita lihat urutannya jadi berbeda. Convincing, good. Inovatifnya tetap. Inovatif tetap. Inovatif maksudnya urutan berikutnya. Kemudian intuitif. Inovatif masuk, intuitif masuk. Optimizer. Logical. Fokus dan sociable. Oke, fokus dan sociable. Oke, ternyata talented people kita lihat sama-sama. Urutannya menjadi spesial nih Coach Wiwi. Tepuk tangan dulu dong. Ketika untuk case yang terjadi tadi, signifikan yang didorong oleh Coach Wiwi. Bahkan ada accountable, tadi belum sempat kita bahas ya. Accountable juga masuk di sana ternyata. Bicara accountable seperti apa tuh Coach Wiwi? Accountable itu jadi kita kan harus komit terhadap sesuatu ya. Jadi apapun yang terjadi, komitmen saya terhadap pekerjaan itu harus dilakukan gitu. Jadi committed gitu. Kalau saya melihatnya begitu, seperti itu. Yang punya accountable sama tidak dengan Coach Wiwi, bahwa Anda sangat komitmen dengan sesuatu yang sudah Anda sampaikan, yang sudah Anda janjikan. Ya, betul. Jadi signifikannya muncul, ingin berkontribusi, bermakna, memberikan dampak, itu karena dorongan tanggung jawab seorang Coach Wiwi, komitmennya beliau, dan kemudian mencoba membuat orang jadi paham dengan developer, mengembangkan, membuat mereka jadi melek. Waduh. Ditambah dengan convincing, bagaimana mempengaruhi mereka. Waduh, muncullah ide-ide kreatif seorang Coach Wiwi, mengumpulkan dari hal yang tidak runut dengan intuitifnya, optimis menjalankannya, logikalnya tetap jalan, fokus dalam mengerjakannya, baru berinteraksi sosial. The new Coach Wiwi. Tepuk tangan dulu, terima kasih banyak. Coach Wiwi, bagaimana menanggapi the new top 10 ini menghadapi tantangan yang tadi dihadapi? Ada komentar dari Coach Wiwi, monggo silakan. Jadi kita tetap berpatokan kepada keinginan kita untuk berkontribusi dan tetap harus komitmen tadi. Komitmen tetap harus dijalankan. Jadi kita bukan memberikan janji, tapi kita memberikan bukti. Just do it gitu kan. Kemudian developer juga ingin membuat
orang dengan cara saya membuat orang terbuka lebih sudut pandangnya lebih tinggi dengan misalnya dengan contoh channel yang saya buat yaitu etika lingkungan ataupun hal-hal yang lain bersifat edukasi atau edutainment. Makanya saya juga ikut coach, makanya saya juga tahu talent DNA. Itu adalah salah satu cara saya untuk belajar meningkatkan diri saya sendiri juga untuk mungkin mudah-mudahan bisa berkontribusi terhadap orang lain. Kemudian ya gitu coach, dan inovatif, intuitif dan lain-lain ya. Saya coba lebih memaksimumkannya. Memaksimumkan. Ya. Ini Coach Wiwi luar biasa banget nih. Terima kasih banyak. Waduh, terima kasih banyak. Salam Kang Apip. Terima kasih banyak. Salam Kak Anita. Terima kasih. Kak Yuni juga accountable ternyata di FB. Terima kasih. Amazing katanya. Wow. Terima kasih. Oke, nah, talented people semua bisa melakukan hal yang sama. Silakan menghadapi tantangan yang Anda sedang hadapi hari ini, saat ini, sedang Anda lalui. Bagaimana mengantisipasinya? Boleh jadi bukan urutan pertama dari top talent sebelumnya. Algoritma talent DNA-nya bisa sangat-sangat mix sekali Anda bisa gunakan. Mana yang ingin Anda munculkan terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya bukan kita yang dikontrol oleh talent DNA. Ini yang menariknya. Yang kita pahami saat ini, bukan talent DNA yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol talent DNA mana yang akan kita gunakan. Inilah life tools yang Dr. Ari tadi sampaikan, sehingga Anda bisa menggunakan, memaksimalkan potensi yang Anda miliki untuk menghadapi setiap hal yang sedang dilalui dalam kehidupan. So, selamat memaksimalkan talent DNA Anda. Coach Wiwi, terima kasih banyak. Ini selesai ini ya, langkah ketujuhnya tinggal Coach Wiwi tuliskan, tinggal Coach Wiwi baca ulang-ulang, visualisasi, afirmasi, feelingkan, aswaling, Dr. Ari sering menyebutnya gitu ya. Ini lebih terinternalisasi. Dan sekali lagi boleh jadi untuk kondisi tertentu yang berbeda, urutannya akan berbeda pula. Talented people bisa gunakan itu untuk keseharian Anda. Terima kasih Coach Wiwi. So, talented people semua, silakan maksimalkan 7 langkah coaching ini untuk membantu orang-orang yang Anda sayangi yang sudah memiliki talent DNA. Wah. Terima kasih. Oh, Coach Desi Yuli katanya, selamat untuk restrukturisasi talent DNA-nya. Coach, keren. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Coach Wiwi, terima kasih ya sudah sharing, sudah berbagi. Kita kembali dahulu ke Kak Daivina. Silakan Kak Daivina. Baik, terima kasih Coach Eka dan Coach Wiwi untuk sharing-sharingnya. Baik, kita senang sekali ya bisa mendengar cerita dengan kisah yang inspiratif yang tergambar dari Coach Wiwi ya, sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Coach Wiwi rasakan? Silakan Coach. Ini talent DNA benar-benar luar biasa ya. Pertama saya mengisi ini kemudian mendapatkan hasilnya, oh iya betul ya. Jadi talent DNA itu bisa membantu saya untuk memperbaiki diri saya sendiri dengan mengoptimalkan, memaksimumkan top 10 DNA talent tadi. Tapi on the other side, maksudnya di sisi lain juga saya bisa melihat kelemahan-kelemahan saya dan saya coba mengcover kelemahan-kelemahan saya itu. Jadi memang saya susah menggambarkannya betapa dia berfungsi talent DNA itu buat saya sendiri gitu dalam menghadapi, apalagi dalam menghadapi situasi yang ada sekarang gitu ya. Jadi sangat membantu sekali. Jadi benar-benar memang talent DNA memang sesuatu yang spontan, yang fitrah yang ada di diri kita dan dikeluarkan, dan kita harus tahu hal-hal tersebut. Jadi benar-benar sangat membantu. Saya udah nggak tahu lagi gimana ngomongnya ya, gitu. Sangat membantu saya gitu. Thank you Coach Wiwi, terima kasih banyak Coach Wiwi. Baik, terima kasih Coach Wiwi untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Coach Eka sebagai closing statement acara kita pada pagi hari ini. Apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun untuk organisasi? Ya,
Terima kasih banyak Kak Daivina, terima kasih banyak Coach Wiwi. Ya, sampai akhir barusan Coach Wiwi berbicara, beliau menunjukkan kembali talent DNA-nya. Ya, kalimat beliau kan tidak perlu no janji, just bukti. Mencoba menjelaskan itu gimana caranya karena artikulatif beliau di bawah juga di Iya, bottom. iya, betul. Jadi beliau just do it gitu, tunjukkan this is me. That is Coach Wiwi. Itulah bagaimana talent DNA-nya yang alamiah, yang asli betul gitu ya. Bapak Ibu, kita sama-sama bahagia hari ini mendengarkan bagaimana algoritma talent DNA bekerja pada seorang Coach Wiwi. Yuk kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari guru kita, Pak Ari, dalam tapping video berikut ini untuk tentang manfaat talent DNA. Ini dia. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, talented people semuanya, terima kasih banyak. Dan hari ini kita melihat bagaimana pentingnya kita memahami tentang talent DNA. Bayangkan di luar sana begitu banyak orang yang tidak paham akan dirinya. Banyak sekali orang tua yang tidak mengerti akan anak-anaknya. Bahkan boleh jadi pasangan yang tidak paham akan suami atau istrinya. Pemimpin organisasi, pimpinan yang juga tidak mengerti akan timnya atau bawahannya, sehingga tidak ada kolaborasi yang maksimal ketika mereka tidak memahami talent DNA yang mereka miliki. Nah, hari ini kita melihat, mendengar, dan merasakan bersama bagaimana talent DNA sangat bermakna, sangat berarti, sangat berkontribusi kepada seorang Coach Wiwi, sehingga kemudian mampu mengenali dirinya lebih jauh lagi dan bahkan sulit berkata-kata tadi, sangat bermanfaat sekali, impactful sekali. So, semakin banyak orang yang akan paham dengan talent DNA, maka akan terbayang semakin bahagia hidup mereka, akan semakin efektif mereka membangun kolaborasi dengan talent DNA, akan semakin banyak pasangan yang hidupnya jauh lebih bahagia. Maka mari kita dukung bersama gerakan Nusantara Bertalenta bersama dengan guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih untuk kebersamaannya talented people semua. Terima kasih banyak untuk kolaborasi yang luar biasa Coach Wiwi di pagi hari ini. Makasih. Semoga menjadi kebaikan, jadi amal jariah buat Coach Wiwi. Amin, amin, amin. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi berikutnya. Ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi bisa menyapa Coach Wiwi dan talented people semua. Insya Allah. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Daivina. Ada informasi untuk Anda yang ingin lebih jauh memahami talent DNA dan ingin mendapatkan resultnya. Coach Wiwi, mari kita undur pamit. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang di Zoom. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Coach Terima Eka. kasih. Saya Sampai jumpa lagi Coach Wiwi. Selamat kembali beraktivitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode pada halaman berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, juga bisa stay tune di forum ini karena nanti di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Baik, Bapak Ibu semuanya, siapa yang mendapatkan manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini? Silakan ketikkan saya pada kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira, ketikkan saya juga pada kolom chat ya.
Baik, saya akan ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua yang baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talentnya. Apa spesialnya? Kita simak informasi berikut ini. Baik, Bapak Ibu yang belum mengikuti tes talent DNA, ini kami ada informasi promo terkait untuk melakukan tes talent DNA. Untuk harga promo pada yang full 45 talent report ini dengan nominal investasi di 500.000 dan juga untuk report karirnya dengan nominal investasi di 750.000. Dan untuk harga promo top 10 yaitu di nominal investasi di Rp165.000. Baik, talented people semua, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, di lingkungan sosial. Talent DNA juga akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom ini. Dan kami akan pandu tutorial bagaimana cara pengisian talent DNA. Berikut ini. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, find your light and shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Baik, talented people semua, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI kita pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali semuanya. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi, Assalamualaikum. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa